Belajar bahasa Inggris yuk. Masih tentang pronouns. Kali ini kita akan bahas tentang possessive pronouns. Buat kamu yang belum sempat nonton video mengenai personal pronouns dan pronouns as direct and indirect objects, boleh lo dilihat-lihat dulu videonya supaya lebih paham mengenai pronouns. Oh ya teman-teman, ayo dukung saya untuk terus memberikan konten yang bermanfaat dengan subscribe channel Geofred ini. Dan juga jangan lupa untuk like dan share konten ini supaya semua orang bisa belajar juga. Sama seperti nouns, pronouns juga bisa digunakan untuk menunjukkan kepunyaan. Biasanya untuk menunjukkan kepunyaan, kita menambahkan apostrophe s pada noun. Contohnya ada di sini, Martin's bike. Martin itu kata bendanya, nounnya kita tambahkan apostrophe s. The teacher's file. Teacher kata bendanya ditambahkan apostrophe s, berarti menunjukkan pada filenya si teacher. The dog's tail. Kata bendanya dog, tambah apostrophe s, berarti kepunyaannya si dog, tailnya si dog. The children's toys. Sama, ada apostrophe s setelah noun children, berarti toys-nya children. Kita akan bahas mengenai apostrophe s ini di video yang berbeda ya. Ditunggu. Balik lagi ke pronouns. Berbeda dengan nouns, pronouns membentuk kata baru saat digunakan untuk menunjukkan kepunyaan. Kita lihat bagaimana pronouns berubah menjadi possessive adjective dan possessive pronouns. Subject I akan berubah menjadi my jika ia berfungsi sebagai possessive adjective, dan mine di possessive pronouns. You, your, yours, he, his, she, her, hers, it, its, we, our, ours, you, sama seperti yang di atas ya, yang seperti yang singular, your di possessive adjective, dan yours di possessive pronoun. They, their, dan theirs, who, whose, dan whose. Oke, ini ada dua nih pronouns, possessive pronouns ya. Ada possessive adjective, ada possessive pronouns. Sekarang kita lihat possessive adjective ya. Possessive adjective digunakan untuk menunjukkan siapa yang memiliki sesuatu. Sesuatu di sini noun. Possessive adjective selalu berada sebelum sesuatu atau sebelum noun yang ditunjukkannya. Nah, possessive adjective ini membantu untuk menyederhanakan sebuah kalimat sehingga kalimat tersebut lebih mudah dipahami. Ingat ya, possessive adjective ini bisa membantu untuk menyederhanakan sebuah kalimat. Kita lihat contohnya. Tony is proud of Tony's achievement. Kedengaran aneh gak sih pas baca kalimat ini? Tony is proud of Tony's achievement. Aneh ya? Kenapa? Karena kita menyebutkan nama Tony 2 kali di sini. Nah, inilah fungsinya possessive adjective. Kita gunakan possessive adjective untuk menerangkan noun, dalam hal ini achievement. Jadi akan lebih enak kalau kita ngomong Tony is proud of his achievement. Gimana? Lebih enak kan kedengarannya? Inilah sebabnya kita sering banget dengar possessive adjective digunakan saat orang-orang berbicara dalam bahasa Inggris. Oh iya, ingat ya, possessive adjective selalu digunakan sebelum noun. Kita lihat contohnya. This is my book. My adalah possessive adjective, dan ia ditempatkan sebelum book yang merupakan noun. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Your car is over there. Your di sini adalah possessive adjective dan car adalah noun. Possessive adjective sebelum noun. The man come to her party. Possessive adjective-nya her, noun-nya party. Her sebelum party. The Robertsons stay in their new house. Their new house.
house, their possessive adjective, new house, noun. Nah, setelah kita bahas mengenai possessive adjective, sekarang kita lihat possessive pronouns. Possessive pronouns dari I adalah mine, you, yours, he, his, she, hers, it, its, we, ours, you, yours, they, theirs, who, whose. Lalu apa bedanya dengan possessive adjective? Possessive pronouns ini berfungsi untuk menyederhanakan bentuk yang menunjukkan kepunyaan sebuah kata benda. Dengan cara apa? Dengan cara menggantinya dengan kata lain. Nah, kata lain di sini adalah possessive pronouns itu sendiri. Oleh sebab itu, possessive pronouns harus berdiri sendiri dan digunakan tanpa kata benda. Kita lihat contoh berikut. This is my book. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa my adalah possessive adjective yang menjelaskan kepunyaan dari noun-nya, book. Lalu kalimat berikutnya, this is mine. Di sini kita sudah paham bahwa kita sedang membicarakan buku. Jadi kita bisa langsung menggunakan possessive pronoun mine untuk menggantikan my book. Lebih sederhana kan? Kita lihat contoh lainnya. I left my book at home. Can I borrow yours? Nah, di sini my book adalah possessive adjective plus noun yang kita bicarakan tadi. Di kalimat berikutnya, kita ganti dengan possessive pronoun yours. Jadi, kita nggak lagi bilang I left my book at home. Can I borrow your book? Lebih sederhana jika kita bilang I left my book at home. Can I borrow yours? Contoh berikutnya, my brother's shirt is cleaner than mine. Di sini kita bicara tentang my brother's shirt dan my shirt. Jadi kita nggak perlu ngulang my brother's shirt is cleaner than my shirt, tapi hanya menggantikannya menjadi mine. My brother's shirt is cleaner than mine. The big house around the corner is theirs. Ini sederhana, karena kita nggak perlu lagi menyebutkan the big house around the corner is their house. Karena jelas, kita sedang membicarakan tentang the big house. Oke, teman-teman. Begitu penjelasan singkat tentang possessive pronouns. Kalau ada pertanyaan, boleh komen ya. Nanti saya akan respon. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan share video ini untuk orang-orang lain supaya mereka juga bisa belajar bahasa Inggris yuk.